Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Ayub Al Ansori Channel. Pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi ya, sharing-sharing pengalaman lagi ya. Jadi bagaimana caranya meriset produk ketika hendak mau jualan di Shopee. Ini teman-teman sudah punya produknya apa belum? Kalau teman-teman sudah punya produknya, itu lebih gampang. Maksudnya produk yang ingin dijual. Tapi kalau teman-teman yang belum punya produk yang ingin dijual, otomatis teman-teman kan masih bingung apa yang mau dijual gitu. Jadi saya akan membantu permasalahan teman-teman semua cara meriset produk untuk dijual ke Shopee. Jadi teman-teman pasti udah mempunyai aplikasi Shopee ya. Jadi teman-teman, kita tidak pakai aplikasi Shopee yang dari Play Store itu, kita buka melalui Chrome terlebih dahulu ya. Teman-teman klik seller.shopee.co.id seperti yang tertera di video ini ya. Ini bisa teman-teman baca sellershopee.co.id gitu aja udah, langsung ketik. Ini langsung masuk ke halaman ini karena tadi sebelumnya saya udah mengkliknya ya. Tapi kalau teman-teman baru masuk, biasanya masuknya ke beranda dulu. Ke beranda ini ya. Bentar, loading dulu. Masuk ke beranda Shopee. Teman-teman kalau udah masuk tadi, login dulu ya teman-teman. Login ke Shopee tadi ya. Login ke ini, sellershopee.co.id. Terus kalau udah masuk, sudah login, teman-teman cari yang ini. Promo, langsung ini. Iklan Shopee, langsung klik saja nih. Iklan Shopee. Sudah, kalau teman-teman udah masuk di iklan Shopee, kan teman-teman ini belum punya produk. Kalau ini toko saya kan udah ada beberapa produknya karena saya udah jualan. Tapi kalau teman-teman kan pasti belum jualan ya. Jadi teman-teman saya syaratkan sebelum masuk ke seller center ini, teman-teman upload satu produk terlebih dahulu. Upload satu produk apapun itu cuma buat mengakali supaya kita bisa riset ini ya, riset iklan. Maksudnya iklan kata pencariannya itu untuk mengetesnya itu otomatis teman-teman harus upload satu produk terlebih dahulu seperti itu. Jadi karena saya kan udah ada produk nih, buat contoh kan otomatis kita tinggal ini ya, langsung klik ini ya. Klik buat iklan baru ini. Ini fungsinya untuk meriset produk ya. Terus klik iklan pencarian yang ini ya. Ini. Mana tadi? Udah diklik kan. Terus kemudian ini kan ada kata pengaturan kata pencarian pilih otomatisnya, kita matikan dulu. Geser ke kiri. Kemudian kita klik yang tanda plus ini, pilih produk. Maksudnya ini, pilih produk itu untuk mengetes tadi. Karena produk saya kan udah saya iklankan semua. Jadi tadi sebelum saya membuat video ini, saya harus membuat ini dulu, satu produk terlebih dahulu buat ngetes tadi. Untuk dicoba, untuk diiklanin seperti itu. Ini jika centang, ini yang mau diiklanin, kita klik konfirmasi. Terus teman-teman klik yang pilih manual ini ya. Pilih manual. Teman-teman harus sabar ya ketika melihat video tutorial seperti ini tuh nggak boleh di skip karena supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi tujuannya saya ini upload produk ini
cuma untuk riset ya. Bukan berarti saya mau mengiklankan produk ini nih ya. Produknya ini kan Mystery Box, tapi nggak mau saya iklanin karena cuma buat tutorial ini aja ya. Jadi teman-teman tuh kan ceritanya teman-teman kan anggap aja udah punya produk ya. Anggap aja udah punya produk. Ini teman-teman, ini ada tanda merah nih, tambah kata pencarian. Teman-teman udah punya produk yaitu misalkan mau jualan apa yang udah punya produk kita contohkan apa ya produk yang gampang itu misalkan belalang gitu aja lah. Kan sesuatu kan nggak cuma fashion kan, makanan juga ada kan, makan ringan kayak gitu atau apapun lah. Ini misalkan belalang goreng. Ini cuma untuk mengetes seberapa orang di Shopee yang mencari belalang goreng tuh ada nggak sih pasarnya, ada nggak sih yang nyari seperti itu. Ini buat ngetes ya. Dan ternyata ini muncul nih belalang goreng. Oh, yang tadi yang pakaian-pakaian ini tadi kita hapus dulu aja. Ini kan ada muncul belalang goreng kan. Muncul belalang goreng ini. Ini kan ada kata pencarian belalang goreng. Kualitas pencarian, volume pencarian, harga rekomendasi, keterangan. Ini untuk yang volume pencarian tuh maksudnya ini kita klik tanda tanyanya. Jumlah pencarian yang dilakukan pengguna berbeda dalam 30 hari terakhir. Itu maksudnya dalam waktu 1 bulan terakhir ini ada 27.000 orang pengguna Shopee yang mengetik di Shopee dengan kata belalang goreng. Berarti yang cari belalang goreng di Shopee itu sebesar 27.000. Nah, seperti itu. Jadi cara kita mengetahui apakah produk yang kita jualan ini ada nggak sih yang nyari gitu. Caranya seperti ini. Terus ini bawahnya nih ya, ini menyimpang ya. Ini kan tadi kan mystery box tadi. Jadi spesifiknya ini kan kurang jelas ya karena tadi buat contoh ya ini muncul pakaian dalam wanita. Ini volume pencariannya dalam waktu sebulan ternyata lebih banyak. Bisa kita lihat sendiri ini dalam waktu sebulan mencapai 116.000. Itu dalam waktu 1 bulan terakhir. Nih, itu artinya kalau teman-teman jualan yang pakaian dalam wanita, itu peluang untuk diklik orang itu lebih banyak seperti itu ya. Terus, tapi ketika teman-teman dalam menentukan judul yang mau barang yang mau dijual tuh teman-teman harus bisa mengira-ngira sendiri ya. Maksudnya harus lebih spesifik gitu. Teman-teman kalau mau misalkan jual produk kaos gimana ya yang lebih spesifik gitu ya. Contohnya kita kaos. Kaos kan banyak. Maksudnya kalau ya memang yang cari banyak nih. Coba kita tes kaos dulu. Kaos. Terus tuh ada muncul kan. Volume pencariannya lebih banyak ini dalam waktu 1 bulan 30 hari terakhir ya ini ya. 2.401.000 orang mengetik dengan kata kaos. Terus teman-teman mau terus, wah ini yang nyari banyak, yus aku jualan kaos aja. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Kaos ya memang yang cari banyak, tapi kemungkinan besar mereka tidak akan beli karena apa? Karena pasti mereka tuh orang-orang ketika ingin beli sesuatu tuh di pikirannya tuh pasti ada sesuatu yang ingin dibeli kaos yang seperti apa itu pasti. Jadi saran saya teman-teman harus lebih spesifik lagi kalau teman-teman jualnya produk kaos misalkan kaos merek Calvin Klein
Calvin Klein seperti ini. Misalkan ya, volume pencariannya berapa? Ini walaupun volume pencariannya cuma 1.900, tapi besar kemungkinan orang untuk beli itu akan besar kalau mereka melihat eh, produknya teman-teman yang udah diupload tadi kan sesuai yang apa yang ada di pikirannya yang beli itu ya. Fotonya bagus, terus teman-teman pun juga produknya tuh ori ya, ori. Maksudnya kalau mau jualan barang yang ori ya ori sekalian, jangan bukan ori tapi teman-teman ngaku-ngaku ori, itu malah ya walaupun nanti bisa terjual awal-awalnya tapi selanjutnya kan ada ulasan pembeli itu. Ada yang merasa ditipu, ada yang merasa wah ini nggak sesuai harapan, otomatis walaupun awal-awal laku, kalau terlalu banyak bintangnya di bawah 4 ya, misal bintangnya 2, 3 seperti itu terus-terusan, lama-lama ya orang juga nggak mau beli produk teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus inilah mengira-ngira sendiri, dan harus tentunya harus jujur produk yang dijual sesuai deskripsi, sesuai judul seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui produk itu dicari orang apa enggak, risetnya itu cuma seperti ini teman-teman. Gampang kan teman-teman? Kalau masih penasaran lagi kita coba produk lain ya. Ini anggap aja teman-teman misalkan belum tahu apa yang mau dijual, kan belum tahu. Teman-teman juga harus menyesuaikan. Teman-teman udah punya supplier yang kira-kira yang jual barang tersebut stoknya melimpah gitu, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Terus kulakannya dekat, apalagi kalau dekat di sekitar rumah teman-teman semua, atau mungkin ya nggak terlalu dekat tapi masih satu kota, itu kan masih enak ya. Bahkan teman-teman nggak harus nyetok. Kalau teman-teman punya supplier yang rumahnya dekat atau satu wilayah itu, tapi teman-teman harus meyakinkan, harus harus ini maksudnya harus tahu kalau di tempat kulakannya tersebut tuh stoknya melimpah. Jangan sampai teman-teman udah upload bagus, penjualannya banyak, ternyata stok barangnya nggak ada, seperti yang saya alami. Saya tuh juga jualan juga, soalnya jualan di Shopee itu produk sisa-sisa ekspor. Banyak barang-barang saya ya itu tuh eh, yang laku dan langsung ketika laku itu dapat ulasan bagus-bagus, dapat bintang 5 seperti itu kebanyakan. Tapi yang jadi kendala itu misalkan saya kulakan kan nggak nyampe 100 pieces kayak gitu kan. Barang sudah habis, saya tanya lagi ke suppliernya, udah nggak ada. Bahkan nggak ada tanya tuh sampai ada yang sampai selamanya nggak ada tuh ada. Karena udah ini memang barang sisa ekspor kayak gitu kan. Barang ori sisa ekspor. Ya wes, ya nggak bisa diandalin. Ya memang barangnya bagus tapi cuma sedikit, dan kalaupun ada cuma ya itu nggak terus menerus seperti itu loh. Jadi saya sangat sayang sekali di toko saya itu ulasannya pada bagus-bagus tapi barangnya tuh nggak bisa restock. Hampir sebagian besar seperti itu semua produk yang saya jual tuh. Tapi ya tak anggap nggak masalah, yang penting pembeli saya puas gitulah. Ya bisa aja sebenarnya saya mengakali dengan dibuatkan produk yang bukan ori, yang CMT seperti itu ya. Tapi kan kasihan pembelinya kan, saya kan juga nggak enak lah. Jadi saya untuk saat ini fokusnya adalah produk-produk yang ori tapi yang sisa-sisa ekspor kayak gitu. Kita tes lagi, misalkan teman-teman belum punya ide ini ya, atau teman-teman menyesuaikan di tempat sekitar rumah teman-teman tuh ada distributor, anggap aja distributor
Ini distributor kelapa gitu lah, misalkan ya. Kelapa ijo gitu. Kelapa kopior gitu aja lah. Kelapa kopior. Mungkin di sekitar rumah teman-teman ada tuh misalkan. Gimana cara jualnya nih? Ya, teman-teman nggak harus riset dulu. Kelapa kopior. Yes, klik. Apakah ada yang cari? Nih ternyata ada. Ya walaupun nggak banyak ini ya, tapi 4.000 ini ya lumayan lah. Karena jualan di Shopee itu teman-teman nggak bisa upload produk terus dibiarin gitu aja. Mau sampai lebaran lagi juga nggak ada yang bakal order. Kalau teman-teman nggak menguasai yang namanya iklan. Iklan tuh ya ini tuh namanya iklan, tapi ini saya jadikan sebagai contoh untuk meriset. Jadi ketika saya meriset ini tuh melalui fitur iklan Shopee di ini seller center ini tadi ya. Jadi ini kita untuk mengetahui seberapa banyak pengguna Shopee, pembeli Shopee, user Shopee yang menginginkan barang yang kita mau jual seperti itu. Ketika kita ini klik tambah, ini artinya kita mengiklankan, dan iklannya itu kan tentunya berbayar ya, minimal 25.000. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan apa ini yang sampingnya. Ini kan volume pencarian tadi kan, misalkan 4.000 ini kan teman-teman udah tahu, saya jelaskan tadi ya, ini dalam waktu sebulan terakhir, 30 hari terakhir kan 4.000 orang cari. Terus yang harga rekomendasi ini maksudnya apa Kak? Bang gitu kan. Jadi harga rekomendasi itu adalah biaya per kliknya nih. Kita buat contoh ini, coba klik tambah. Klik. Jadi sekali orang misalkan pembeli ada yang nyari ke kelapa kopior, terus muncul di berandanya itu muncul beberapa toko. Jadi kalau kita pengen paling di atas, kita harus mengikuti harga rekomendasi Shopee ini. Tapi harga segini tuh jangan pernah teman-teman pakai. Ganti aja ke minimal kan, kalau sekarang 200 gitu. 200 bisa teman-teman. Terus kalau udah, kita klik konfirmasi dan tambah kata pencarian. Jadi tiap ada orang ngeklik kelapa kopior, muncul produk kita kelapa kopior tadi, itu saldo iklan kita itu berkurang 200 rupiah. 200 rupiah kalau ada orang ngeklik loh ya. Kalau ada orang ngeklik. Kalau nggak diklik, ya nggak berkurang, tetap 25.000 lagi. 25.000 tadi. Jadi kita top up saldo iklan di Shopee itu minimal 25.000 teman-teman. Jadi itu artinya 25.000 dapat berapa klik? Ya tinggal bagi aja, 25.000 dibagi 200 gitu ya. Jadi dapat berapa itu? 25 dibagi 2 ya. 25.000 bagi 200 dapat 125 klik teman-teman. Jadi dengan cara iklan seperti itu insya Allah bisa optimal ya teman-teman, bisa optimal dan bisa terjual. Karena kan sesuai, orang cari ini muncul naik ini, otomatis orang kan beli. Tapi kalau kita nggak ngiklan sama sekali, ya nggak bakalan ada yang beli, kecuali teman-teman udah gimana ya, meskipun teman-teman promosiin di Facebook atau di media sosial yang lainnya, namanya orang nggak butuh kan, teman-teman mengharapkan orang lihat terus jadi pengen tuh ya agak berat. Tapi kalau orang memang pengen terus barangnya muncul, biasanya dibeli seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Semoga dengan video yang seperti ini teman-teman jadi lebih paham ya. Ini udah durasinya udah panjang banget nih.
Jadi cara beriklannya tadi kalau yang belum paham saya ulangi lagi ya. Jadi pertama teman-teman ketik di browser tuh seller.shopee.co.id gitu aja, langsung enter. Setelah itu teman-teman loginnya kan ya pakai nomor HP atau pakai email atau terserah ya, terus sama passwordnya itu dimasukkan kan. Terus langsung klik tadi apa tadi, iklan Shopee. Terus teman-teman klik buat iklan baru ya. Atau enggak teman-teman diulang aja video ini tadi yang awal kan ada. Gitu aja ya. Cara-caranya udah jelas, saya rasa ini udah saya jelaskan udah cukup panjang lebar ya. Semoga tercerahkan ya teman-teman cara riset Shopee. Sebenarnya ini juga bukan hanya cara riset tapi cara beriklan di Shopee. Jadi cara beriklan di Shopee itu seperti ini teman-teman. Dan ini terbukti ya, toko saya tiap ngiklan biasanya ya terjual langsung, ada orderan lumayan. Tapi kalau nggak iklan sama sekali, apalagi kalau awal-awal, teman-teman sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga nggak bakal ada orang order. Wes itu aja menurut pengalaman saya seperti itu. Semoga tercerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya teman-teman, supaya ini bisa dilihat orang lain juga yang ingin jualan dan tercerahkan seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.